Tetapi yang pasti adalah berdasarkan pernyataan Alkitab, sejak semula Allah sendirilah yang berinisiatif untuk menjadikan manusia menjadi mitra kerjanya, dan karena itulah manusia harus bertanggung jawab dan memelihara lingkungan di mana ia berada. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kalau selama ini kita sering sekali melihat bahwa sekelompok orang Kristen lah yang rutin memberikan tanggapan ataupun kritik balik atas berbagai ucapan Ustadz Yahya Walloni, ya biasanya dilatar belakangi karena ketika beliau ini berbicara tentang iman Kristen, ya banyak sekali ucapannya yang begitu serampangan. Nah, akhir-akhir ini sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan teman-teman, beberapa waktu yang lalu itu kan heboh satu berita yang mana Pak Ustadz Yahya Walloni ketika berceramah memberikan sebuah kesaksian bahwa ia pernah dengan sengaja membuat seekor anjing itu hingga pincang. Nah, salah satu kemudian orang yang menanggapi hal ini sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen, ini adalah Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini juga seorang mualaf, ya artinya sama dengan beliau, dengan Pak Ustadz Yahya Walloni sama-sama mualaf. Deddy Corbuzier di sini dituliskan, Deddy Corbuzier sindir Ustadz Yahya Walloni yang bikin seekor anjing itu hingga pincang. Nah, kemudian bagi teman-teman yang belum menonton video itu atau yang belum memperhatikan secara detail, di sini di artikel ini kesaksian Pak Ustadz Yahya Walloni ini ketika sengaja membuat seekor anjing itu hingga kemudian pada akhirnya menjadi pincang, itu terjadi ketika ia berada di perbatasan antara Riau dan Jambi, tepatnya di Kecamatan Kemuning. Nah, salah satu cuitan dari Deddy Corbuzier di sini dituliskan, lupa nama pendakwah yang bangga seekor anjing kemarin. Ya udah, gue Google aja anjing, nah kan dia nongol. Nah, kemudian teman-teman, hal ini direspon oleh banyak orang. Banyak juga diantara mungkin pengikutnya Deddy Corbuzier ini yang mencoba melakukan hal yang sama. Mereka mencoba mencari di Google kira-kira siapa yang muncul. Tadi pun sebelum saya membuat konten ini, saya mencoba mencari, saya hanya ketik anjing, tapi nama Pak Ustadz Yahya Walloni tidak muncul. Lalu saya carilah seperti ini, sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Di sini tuh saya tulisnya seperti ini. Lah, yang muncul ini banyak sekali teman-teman. Kalau di scroll ke bawah itu namanya Pak Ustadz Yahya Walloni. Nah, itu adalah salah satu kesaksian yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya Walloni yang menjadi bahan perbincangan beberapa waktu yang lalu. Tetapi yang mau saya lihat dalam bagian ini adalah bagaimana perspektif iman Kristen terhadap lingkungan, termasuk pada hewan yang ada di sekeliling kita. Nah, mari kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Dikatakan begini firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, teman-teman sekalian, bagi mahasiswa-mahasiswa teologi, mereka pasti tahu bahwa ayat ini adalah salah satu ayat yang digunakan ketika berbicara dalam konteks teologi ekologi. Nah, di dalam ayat ini sangat jelas bahwa sejak semula Allah menjadikan manusia itu menjadi mitra kerjanya. Karena itulah dalam perspektif iman Kristen, manusia itu adalah mitra kerja Allah dalam rangka memelihara, dalam rangka berkuasa atas ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Tetapi yang perlu diingat bahwa di sini ada satu kata menarik, berkuasalah, artinya sejak semula Allah sendirilah yang berinisiatif memberikan kewenangan kepada manusia untuk berkuasa atas ciptaannya yang lain. Oleh sebab itulah di dalam keyakinan kami orang Kristen, setiap orang Kristen diwajibkan untuk bertanggung jawab dan memelihara lingkungan di mana ia berada, termasuk pada makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh semena-mena untuk memperlakukan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, karena di sini Allah memberikan perintah, berkuasalah atas segala ikan dan juga segala binatang yang berayap di bumi. Sekalipun kita sudah diberikan otoritas, tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita sebagai manusia akan semena-mena ketika bertindak. Tidak demikian. Karena Allah juga mengasihi makhluk ciptaannya yang lain selain daripada manusia. Sebagaimana yang di sini dicatat teman-teman. Di dalam Kejadian pasal 1 ini ayat 29 sampai 30 saya baca ya. Lihatlah, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ini makanan untuk manusia. Tetapi ini tidak hanya terbatas pada manusia saja, dikatakan di dalam ayat yang ke-30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi,
yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadilah demikian. Jadi di dalam ayat ini kita menemukan bahwa sejak semula pun ketika Allah selesai menciptakan segala isi dunia ini, pada khususnya, Ia juga memberikan perhatian kepada makhluk ciptaannya yang lain yang bernyawa. Ya, binatang, baik itu anjing, kucing, babi, ikan, atau segala jenis binatang yang lain, kelinci. Jadi dari sini kita menemukan bahwa manusia itu diberikan mandat untuk peduli terhadap makhluk ciptaan Allah yang lain. Bukan berarti semata-mata karena manusia sudah diberikan kewenangan lalu dia akan sesuka hatinya untuk bertindak. Tidak demikian. Hal itu di dalam perspektif iman Kristen berbasiskan pada pernyataan Alkitab tidak pernah dibenarkan. Sekalipun pada akhirnya ya binatang itu juga menjadi salah satu makanan manusia ya. Ini makan ikan dan makan binatang-binatang yang lain. Tetapi yang menjadi penekanan utama dalam bagian ini adalah sekalipun itu kemudian menjadi salah satu kebutuhan manusia, tetapi harus dilakukan dalam ketaatan kepada Allah. Artinya jangan sampai kemudian manusia bertindak semena-mena lalu memperlakukan makhluk yang ada di sekelilingnya dengan sesuka hatinya. Tidak seperti itu. Manusia boleh memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Manusia boleh menggunakan apa yang ada di sekitarnya untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, tetapi tidak boleh dengan semena-mena, tidak boleh dengan cara-cara yang sesuka hatinya saja. Apalagi seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Yahya Waloni ini dalam videonya yang sudah beredar itu, dengan katanya dia sengaja tuh. Saya juga tidak habis pikir ya, bisa ya ada seorang ya, kalau di agamanya sekarang kan dia ini salah satu tokoh agama kali ya, kan dia disebut sebagai Ustadz. Waktu saya dengar berita itu juga saya cukup kaget karena saya nggak habis pikir ada orang yang dengan apa ya, dengan sikap hati yang seperti itu sehingga kemudian terekspresikan dalam tindakannya. Oh nih alasannya waktu itu kalau tidak salah teman-teman, di berita yang saya baca ini, saya tidak temukan di sini, itu karena menurutnya kalau anjing itu kan haram, sedangkan katanya kalau misalnya yang ada di depannya itu adalah seekor kambing, itu karena halal ya, dia akan berhenti. Saya tidak tahu ya bagaimana Pak Ustadz Yawaloni kemudian bisa berpikir bahwa dia punya kewenangan untuk untuk bertindak demikian. Tapi yang pasti adalah dalam keyakinan kita umat Kristen hal itu tidak pernah dibenarkan. Sekali lagi saya sampaikan ya kepada teman-teman saya yang Kristen maupun yang non-Kristen, di dalam iman kami orang Kristen berbasiskan pada pernyataan Alkitab. Kami sejak semula manusia itu memang ditempatkan oleh Allah sebagai mitra kerjanya untuk mengelola apa yang sudah diciptakannya dalam dunia ini khususnya, tetapi harus dengan sikap taat.